Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke Sapi Jaya Channel ya. Ya, semoga di hari ini rekan-rekan semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Terus aku Yuk, Indah. seru. Jangan lupa subscribe di Sapi Jaya. Dan hari ini saya akan mengulas kembali masalah pedetan ya. Karena banyak rekan-rekan yang request masalah pedetan, khususnya pedetan dari luar daerah ya. Itu katanya perawatannya sangat susah. Jadi sedikit aja masukan-masukan ya yang saya ketahui. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang punya pengalaman lain, monggo silahkan tulis di kolom komentar biar rekan-rekan itu bisa tahu juga ya. Jadi memang kalau masalah pedetan itu sangat susah ya, kalau apalagi untuk pemula. Cuman kalau kita udah ada bekal pengalaman, saya rasa nggak ada kendala ya. Walaupun pelihara pedetan, saya rasa nggak ada kendala. Tapi kalau untuk pemula itu memang agak susah, karena yang jelas harus perawatan sangat ekstra, apalagi untuk pedetan yang masih sangat muda ataupun yang baru lepas susu, itu sangat susah ya. Jadi kemarin ada juga ya masukan dari rekan-rekan itu, Mas, kalau pedetan itu biasanya untuk perawatan pertama itu saya kasih gula merah. Nah, kalau menurut saya gula merah itu sangat bagus juga ya, sangat bagus juga. Terus selain untuk menambah stamina dan juga bagus untuk pedetan. Karena namanya pedetan itu dia masih butuh susu induknya. Jadi kita harus, karena kita paksa lepas susu, biasanya pedet itu akan kantrak ataupun kaget. Jadi untuk sementara kita ganti ya, kita ganti, bisa kita biasakan dengan minum air gula merah itu yang kita rebus, itu juga bagus. Dan juga untuk pedetan itu tidak cukup dengan rumput aja ya. Biasanya kalau untuk rumput aja, apalagi rumput yang asal-asalan, yang penting mau itu nanti malah cuman buncit perutnya ya, buncit perutnya karena kandungan gizinya itu kurang. Jadi langkah yang kita lakukan harus mencari pengganti susu, seperti kita ganti bungkil kedelai ya, bisa kita kasih bungkil kedelai sampai sapi itu udah umuran kisaran 8 bulan ya. 8 bulan mungkin bisa lah untuk alami aja ya. Karena kalau udah kisaran 8 bulan itu udah kuat. Memang udah benar-benar kuat ya. Dan juga dikasih rumput aja udah bagus tumbuhannya. Tapi kalau untuk pedetan yang masih susun, masih umuran 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu masih butuh asupan susu induknya ya. Jadi harus kita ganti dulu ya, ataupun kita akalin dengan bungkil kedelai. Bungkil kedelai bisa, dengan bantuan vitamin bisa. Dan juga kalau rumput harus ya, rumput hijau, rumput yang masih muda, karena pencernaannya juga belum
belum kuat ya, belum seperti yang sapi dewasa. Bisa juga kita akali dengan konsentrat ya, kita bantu dengan konsentrat biar tercukupi lah. Jadi untuk pedetan itu tidak makin kurus ataupun buncit ya, karena biasanya kalau masih kecil rata-rata petani yang penting minumnya kuat, cepat pertumbuhannya. Kalau pedetan nggak bisa ya, tetap butuh kandungan susu yang mencukupi ya. Jadi biasanya kalau cuman air putih dia akan perutnya rata-rata buncit. Jadi harus kita ganti dengan ganti susu ya. Intinya juga kita harus telaten ya, telaten merawatnya, menjaga kebersihannya. Dan kalau yang seperti pengalaman rekan yang di Palembang itu, walaupun masih pemula cuman pertumbuhannya sangat bagus ya, walaupun melihara pedetan pertumbuhannya sangat bagus. Jadi pedetan itu dikasih ampas tahu, jadi untuk pengganti kekurangan. Jadi lepas susunya itu dikasih ampas tahu. Bisa juga kita bantu dengan konsentrat ya, kita kasih konsentrat cuman jangan berlebihan. Kalau rumput hijau ya tetap ya, jadi untuk membantu pedetan biar nggak kaget aja ya, seperti itu. Air putih juga, karena kalau nggak dibantu seperti ini pedetan biasanya kaget, terus biasanya dia pertumbuhannya lambat ya, buncit perutnya aja, jadi tidak bisa gemuk, susah gemuknya. Dan bisa juga kita ganti dengan susu ya, ataupun susu bubuk juga bisa. Untuk biasa yang dijual itu susu hewan. Nah ini kalau ini saya akali dengan konsentrat ya, untuk membantu biar nggak kaget. Jadi ini saya campur dengan sedikit pakan fermentasi dan juga bungkil kedelai ya. Tapi jangan berlebihan ya kalau konsentratnya, kalau masih kecil kayak gini. Jadi yang jelas untuk masalah pedetan itu perawatan juga ya. Perawatannya kita harus maksimal dan juga telaten ya, telaten. Seperti yang kemarin yang ada dari Palembang itu pedetannya pertumbuhannya saya lihat sangat bagus, karena jadi nggak terlalu kantrak ya, walaupun masih pedetan nggak terlalu kantrak karena diganti dengan ampas tahu. Jadi dia ngakalinya dengan ampas tahu, jadi untuk pengganti susunya. Dan saya lihat pertumbuhannya sangat bagus juga, itu juga sangat membantu ya untuk menambah pertumbuhan pedetan. Kalau yang di wilayah Bengkulu itu tidak dibantu dengan apa-apa ya, cuman dengan rumput hijau aja, cuman pertumbuhannya bagus. Karena yang jelas pedetan itu cocok juga dengan cuacanya sama mungkin, jadi mungkin tidak terlalu adaptasinya, tidak kaget ya, karena pedetan itu pasti adaptasi, apalagi yang pedetan dari luar pulau. Di sana daerah dingin, ditaruh daerah panas, tetap adaptasi.
biasanya yang terjadi pasti matanya berair, iritasi, mencret, itu pasti terjadi ya, mencret itu yang jelas karena adaptasi. Jadi kesimpulan saya, walaupun pedet dari manapun ya bisa adaptasi di tempat yang baru. Yang penting perawatannya bagus dan kita sedikit mempunyai bekal yang pengetahuan untuk merawat seperti pedetan. Kalau jenis yang sapi udah dewasa itu lebih mudah ya, lebih mudah seperti babonan ataupun pejantan yang besar itu lebih mudah adaptasinya. Tapi yang rawan itu memang pedetan karena namanya umurnya masih sangat muda, apalagi tadinya masih menyusu ya, masih menyusu langsung diketot pasti kantak. Nggak cuma pedetan dari luar kota, pedetan lokalan juga biasanya kalau baru dipisah susu tetap kantrak dulu, entah itu setengah bulan, 1 bulan tetap kantrak. Cuman karena memang dia lahirnya di situ, adaptasinya lebih cepat tuh. Cuma kalau lain dari daerah lain kan memang perlu adaptasi. Habis itu juga kaget juga, biasa nyusu induknya terus dipaksa tidak menyusu induknya, jadinya kaget. Jadi untuk rekan-rekan nggak usah takut ya. Kalau memang takut melihara, takut beresiko ataupun belum mampu untuk melihara pedetan, ya belinya ya besar biar nggak beresiko. Cuman kalau kita tahu ilmunya, juga pengen belajar ya nggak apa-apa beli pedetan. Sebenarnya yang utama itu perawatan ya, perawatan. Mau pedetan dari mana aja, kalau perawatannya bagus ya jadinya bagus, jadi nggak usah takut. Ini pedetan dari luar kota ataupun dari mana, nggak usah takut. Kalau kita yakin perawatan kita juga bagus, nanti tetap pertumbuhannya juga bagus. Cuman yang kendalanya mungkin kadang kalau pedetan dari jauh itu karena pedetan kelelahan, capek, yang jadi masalah utama sebenarnya itu. Pedet itu memang capek, akhirnya di sini karena kelewat kelelahan terjadi masalah. Tapi kalau masalah adaptasi mungkin bisa pelan-pelan diajari. Sama aja kita ya, kita biasa hidup di daerah panas, suruh ke daerah perbukitan tetap, entah itu sehari, 2 hari ataupun sebulan tetap adaptasi ya, karena nggak terbiasa. Begitu juga dengan sapi, kalau taruh di tempat yang lain tetap adaptasi. Dan demikianlah sedikit ulasan dari saya. Apabila ada rekan-rekan yang mempunyai pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar biar bisa membantu ataupun menambah wawasan untuk rekan-rekan yang lainnya. Dan saya rasa untuk review hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.